kepada Bapak Erwan Setiawan, calon wakil Gubernur Jawa Barat yang bersama-sama dengan Waalaikumsalam. Erwan Setiawan beserta kru dan juga Bapak Haji Ujang Den Indrawan beserta rombongan yang mana mereka baru tiba di tengah-tengah lapangan dan berbaur dengan Dek, ke sana deh. Yo. Yo, deh. Semua di sana semua. Sabar. Sabar. Bunda berdiri, Bunda. Yang kecil dulu. Harus cerdas. Kedua. Ucapkan juga selamat datang yang kami hormati Bapak Haji Ujang Den Indrawan sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Pangandaran. Martin sebagai adalah Bapak Sentos Jaka Purnama yang berada di tengah-tengah. Mayahdillahu fala mudhillalah wa madhulil fala hadillalah. Yang sangat penting, suatu kebiasaan yang sangat positif, di mana kita bukan hanya sekedar memperingati kelahiran Nabi besar. Kalau saya bilang Jawa Barat istimewa, dilanjutkan dengan Pangandaran hudang. Ulangi. Jawa Barat istimewa, Pangandaran hudang. Dan saya juga yakin dengan kehadiran Pak Erwan di sini, ini akan menambah sepi yang diusung oleh partai-partainya pemerintah. Setuju? Yaitu siapa? Pasangan siapa? Pasangan hudang. Pasangan siapa? Hudang. Pasangan siapa? Hudang. Para relawan, para pendukung, warga masyarakat sangat bergembira dengan kehadiran orang yang luar biasa yang selalu yang akan disampaikan oleh calon wakil Gubernur Jawa Barat. Kami mengundang Bapak Erwan Setiawan beserta Ibu untuk naik ke atas panggung. Ya, untuk memberikan Erwan Setiawan, putranya Bapak Umuh Muhtar, manajer Persib. Lisani yafqahu qauli amma ba'du. Haji Ujang Den Indrawan. Pertama, saya Erwan Setiawan, calon wakil Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029, menyampaikan salam silaturahmi untuk seluruh warga Pangandaran. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas kita. Yang kedua, tak kenal maka tak sayang. Saya sampaikan dulu sedikit biodata tentang saya. Tadi disampaikan oleh pembawa acara. Saya Erwan Setiawan, putra pertama dari Bapak Haji Umuh Muhtar, manajer Persib Bandung sekaligus komisaris Persib Bandung. Saya juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Bandung, dan terakhir jabatan saya adalah wakil Bupati Sumedang periode 2018-2023. Insya Allah dengan niatan lillahi ta'ala saya siap mendampingi Kang Deddy pada pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024 untuk menuju Jawa Barat yang istimewa. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati kita, Pak Haji Ujang Den, bahwa kolaborasi dari pusat, provinsi, dan daerah itu sangat diperlukan. Oleh karena itu hubungan pemerintah daerah, bupatinya dengan gubernurnya, dengan presiden itu harus linier, harus sejalan
punten, kalau Kang Dedi jadi gubernur, saya wakil gubernur, bagaimana saya bisa memberikan bantuan ke Pangandaran kalau dengan bupatinya saya nggak kenal? Saya dengan Pak Haji Ujang Indin ini bukan sekarang saja. Kita kenal sudah sangat lama. Ketika saya menjadi wakil Bupati Sumedang dan juga ketika saya menjadi manajer tim PON sepak bola Jawa Barat, ketika itu kami TC di Pangandaran. Terima kasih atas izin Pak Haji Ujang Indin, kami bisa TC di Pangandaran dan kami diterima dengan baik, mendapat pelayanan yang sangat baik dari Kabupaten Pangandaran. Saya terus terang Pak, cukup prihatin mendengar tadi yang Bapak sampaikan, Pangandaran sebagai tempat pariwisata andalan Jawa Barat, pariwisata terbesar di Jawa Barat, sampai punya hutang 400 miliar lebih. Ini bagaimana? PAD padahal bantuan ke Pangandaran dari provinsi pada saat Kang Emil kemarin gubernur tidak kurang dari 300 sampai 500 miliar, bahkan pernah sampai 700 miliar. Saya lihat, saya pada saat itu wakil bupati di Sumedang, bahkan kami Sumedang cemburu dengan pemberian dari provinsi. Tapi kok masih punya hutang sampai 411 miliar, sampai defisit. Ada apa ini? Pertanyaan besar yang harus segera kita benahi. Oleh karena itu, marilah kita mulai bersih-bersih dari sekarang. Uang rakyat kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Gali PAD yang lebih besar lagi di Pangandaran ini. Dengan punya pantai yang sangat indah, tempat-tempat wisata yang lainnya yang sangat indah di Pangandaran, kok bisa sampai hutang 400 miliar? Ke depan harus ada keterbukaan publik. Berapa sebenarnya yang dihasilkan PAD oleh Kabupaten Pangandaran ini? Sampaikan kepada masyarakat. Bayar hutang itu. Kita selaku muslim harus membayar hutang. Jangan dibiarkan. Dan juga lobby-lobby tingkat atas, baik itu ke provinsi maupun ke pusat. Pak Haji Ujang Indin ini sudah jagonya lobby. Sekarang saja sudah melobi saya. Insya Allah kalau Kang Dedi dengan saya terpilih, Pangandaran menjadi salah satu prioritas yang akan saya bantu. Kunaon karena boga hutang. Saya ingin Pangandaran ini maju. Karena Pangandaran ini sangat indah, sangat menjadi andalan primadona pariwisata Jawa Barat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Ujang Indin selaku bupati kita, calon bupati kita di Pangandaran. Alhamdulillah setelah saya dengan Kang Dedi daftar ke KPU tanggal 27 Agustus, 29 tanggal 30 dan 31 Agustus kami tes kesehatan dan dinyatakan lolos dengan baik. Mulai tanggal 2 sampai dengan 9 September diadakan survei seluruh Jawa Barat. Alhamdulillah survei kami sudah di angka 77,8%. Jauh meninggalkan kompetitor kami. Kedua 10%, ketiga dan keempat 2%-an. Tetapi itu jangan menjadikan kami jumawa, terlalu percaya diri. Justru ini harus menjadi penyemangat kami, bagaimana kami bisa mengamankan yang 77,8% ini, termasuk juga suara kami di Pangandaran. Agar nanti pada saatnya pemilihan tanggal 27 November, betul-betul
yang 77,8% ini real, nyata bisa kami raih. Begitupun juga dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Pangandaran. Saya doakan suaranya tidak jauh dengan kami, bisa di angka 70%-an lebih. Apalagi ini head to head, Pak. Tapi tetap kita waspada, terus silaturahmi seperti ini dengan para kiai, para ulama, dan santuni terus anak yatim. Insya Allah akan mendapat berkah untuk kita semua. Sekali lagi selamat kepada Pak Haji Ujang Ndin dan Pak Haji Dadang. Terus semangat, jangan kasih lawan untuk maju menyalip. Terus semangat dan silaturahmi terus kepada masyarakat. Insya Allah saya akan support terus untuk Pangandaran. Tadi sampaikan selain kolaborasi fiskal daerah atau anggaran APBD Kabupaten Sumedang, anggaran provinsi dan APBN, pemimpin kita terdahulu pada zaman Pak Harto Barat istimewa. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memandangkan yel-yel kemenangan kita. Jawa Barat istimewa, Pangandaran, hudang, 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 well. Mari. Jawa Barat istimewa, Jawa Barat istimewa, Pangandaran, hudang, 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 well. Terima kasih. Yang pertama adalah tausiah, kemudian yang kedua kita diakhiri nanti season ini dengan pemberian santunan kepada anak yatim yang secara simbolis. Tadi diulang deh ulah. Jawa Barat istimewa, Jawa Barat istimewa, Jawa Barat istimewa. Ulang. Jawa Barat istimewa, Jawa Barat istimewa, Pangandaran hudang, hudang, hudang. Weh, adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk memberikan secara simbolis kepada para Dari Desa Pribumi, Desa Kedungulu, disilakan untuk perwakilan 5 orang putra kantor masing-masing desa, disilakan untuk mendekat ke area panggung untuk sejago dan langsung diserahkan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sebelumnya sudah. Ini putra masih kurang 3 orang lagi, putri masih kurang 4 orang lagi. Silakan Bapak Ibu pengurus mohon untuk membantu. 1, 2, 3. Atau Bapak siap. Dan alhamdulillah kami menerima santunan khusus juga persembahan dari Bapak Haji Bapak Ikin, silakan untuk bisa bergabung. 1, 2, 3. 1. Sebentar tahan. Pak, nggak rapat Pak? Ya, Bapak rapat. 1 tadi Pak. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Walaupun untuk Pangandaran Pak, nanti ke depannya ya kita akan benahi infrastruktur yang ada di Pangandaran ini sehingga destinasi wisata saat ini yang sudah baik ini menjadi semakin primadona di Jawa Barat. Begitupun juga nanti kita akan kolaborasi di bidang-bidang lainnya, di bidang keagamaan, di bidang pendidikan dan juga infrastruktur. Insya Allah kami akan kolaborasi dengan baik karena kami dari pusat, dari provinsi dan daerah dengan kabupaten ini kami linier, satu kesatuan, partai-partai pendukung dan pengusung kami pun sama. Ya, mungkin yang jadi catatan Pak tadi katanya yang utang itu gimana? Ya, insya Allah utang harus segera dibayar. Yang namanya kita kan umat Muslim, utang harus segera diselesaikan. Nah itu kita harus lihat seperti apa utang kok bisa sampai defisit.
daerah Pangandaran yang begitu kaya akan panoramanya, kaya akan dengan tempat destinasi wisata, bisa sampai defisit 411 miliar. Ini harus dicari penyakitnya seperti apa. Dan ke depan tidak boleh lagi Pangandaran punya hutang, harus segera dibayar. Mari kita inikan buat formulanya seperti apa untuk pembayaran hutang Pangandaran yang 411 miliar. Mungkin apa idenya Pak untuk menaikkan PAD Pangandaran seperti apa Pak? Ya, buat kajian yang jelas. Saya waktu awal menjabat ke Ketua DPRD Kota Bandung tahun 2009, PAD Kota Bandung itu 429 miliar. Terakhir saya menjabat di DPRD Kota Bandung sebelum saya menjadi Wakil Bupati Sumedang adalah 2,7 triliun. Itu peningkatan hampir 6 kali lipat. Nah, di Pangandaran ini juga harus bisa seperti itu. Saya yakin bisa, apalagi ini adalah kota atau kabupaten pariwisata. Harus ada peningkatan dari tahun ke tahun yang signifikan. Lakukan kajian yang benar tentang peningkatan PAD ini. Buat dulu sebelum anggaran tahun depan, tahun ini kita bahas itu dibuat PADS dulu, ya, kajian PADS-nya. Ya, Bapak tadi sebut linear ya sampai ke kabupaten. Nah ini gimana nih untuk kampanye nanti setelah penetapan? Apakah tetap menggandeng kabupaten atau gimana nih? Ya, kita akan menggandeng. Ya, betul. Tetap kita inikan karena suara kita kan ada di daerah. Provinsi itu ada di 27 kota kabupaten suara kami. Kita akan terus gandeng, kita akan berkolaborasi sehingga kemenangan kita betul-betul bisa terjaga dengan baik, dan nanti pun setelah jadi kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan para kepala daerah terpilih ini. Pak, target dari Kabupaten Pangandaran sendiri Pak perolehan suara? Ya, saya targetkan 70% lah ya, 70%. Suara survei mungkin ya? Ya. Pak, dukungan untuk olahraga di Pangandaran, sepak bola terutama Pak? Ya, saya juga melihat di sini lapangan masih luas, lahan-lahan masih luas, tapi Pangandaran belum punya stadion yang memadai, stadion yang bisa dibanggakan oleh warga masyarakat Pangandaran. Ke depan saya mewacanakan dengan Kang Deddy kita bisa membangun minimal di satu kota kabupaten itu ada stadion yang bisa dibanggakan, sehingga Pangandaran bisa maju dalam semua kegiatan olahraga, bukan hanya sepak bola saja, tapi nanti bisa di dalam stadion itu ada lapang voli, lapang basket dan lain sebagainya, sehingga semua cabang sport center betul, sehingga nanti semua bidang olahraga di Pangandaran ini bisa maju. Oke Pak, satu lagi Pak, bocoran untuk agenda di Pangandaran hari ini apa? Lagi 1, 2, 3, sekali lagi 1, tangannya Pak boleh begini Pak, 3, lagi 1, 2, 3. Oke.